Assalamualaikum, apa kabar? Jumpa lagi dengan aku Noni. Di video kali ini kita akan ngebahas salah satu topik yang menarik juga karena berhubungan dengan kalian yang mungkin baru lulus seleksi ujian masuk SNMPTN, UTBK, ataupun nantinya SIMAK UI. Kali ini kita akan ngebahas tentang persiapan mahasiswa baru kedokteran. Setelah kalian diterima di kedokteran atau di jurusan yang kalian ingin, kalian tuh sudah tahu apa yang perlu kalian siapkan, apa yang perlu kalian bawa, apalagi buat teman-teman yang dari daerah. Karena kalau dari daerah, jarak antara rumah dengan kampus kan jauh ya, jadi jangan sampai ada yang ketinggalan sehingga harus bolak-balik. Aku akan ngebahas tentang persiapan mahasiswa kedokteran. Mahasiswa baru kedokteran itu sebenarnya apa aja yang perlu dibawa. Kenapa aku cerita ini? Karena dulu waktu aku maba, jadi ini pengalaman pribadi juga. Jadi pas waktu aku maba, aku itu agak ada yang skip gitu loh. Jadi pas itu aku membawa hal yang menurut aku itu fatal, karena semua tugas dikerjakan lewat situ. Tapi aku malah nggak bawa karena beranggapan belum perlu, karena baru ospek paling nggak ngapa-ngapain, paling cuma dengerin kuliah segala macam. Ternyata kita sudah dapat tugas yang lumayan banyak gitu ya. Nah, untuk itu jangan sampai nanti kalian mengulangi kesalahan sama seperti yang aku lakuin kemarin. Ya, jadi sekarang aku kasih tipsnya, kasih triknya supaya kalian nggak ada yang skip ataupun ketinggalan pas kalian mau ospek. Oke, sebelumnya mungkin aku overview dulu ya. Jadi kalau misalnya ospek di kedokteran itu, khususnya di kampusku di UI, itu untuk ospeknya itu ada dua. Jadi ospek fakultas sama ospek universitas. Ya, jadi pertama itu biasanya kita mengikuti ospek yang universitas dulu. Jadi ikut universitas. Jadi gabung nih antara berbagai jurusan dan fakultas yang ada di UI. Nanti kita kumpulnya ada di Balai. Nah, nanti setelah kalian melalui ospek di universitas, nanti kalian lanjut akan melalui ospek yang ada di fakultas. Kalau yang ospek di fakultas ini mungkin lebih spesifik ya, lebih spesifik dengan jurusan masing-masing. Misalnya kalau di kedokteran, berarti tujuan ospek itu dilakukan adalah untuk membentuk teman-teman yang baru masuk nih, maba-maba yang baru masuk di kedokteran itu bisa beradaptasi dengan lingkungan kedokteran yang baru. Tentu dengan bimbingan dari kakak kelas yang bertugas untuk memberikan bimbingan atau ospek saat itu. Jadi aku adalah angkatan 2013, dan angkatan 2013 adalah angkatan yang pertama kali menempati tempat di Depok. Kebayangkan, jadi kita sendirian di Depok, sementara kakak-kakak kelas 2012, 2011, 2010, 2009 semuanya ada di Salemba. Jadi kita benar-benar satu-satunya di Depok. Nah, pas itu, karena kita kuliahnya di Depok, sudah ada informasi bahwa perkuliahan preklinik akan dilakukan di Depok. Kita sudah mencari tempat tinggal yang ada di Depok. Pas ada pengumuman untuk ospek fakultas, ternyata ospek fakultasnya dilakukan di Salemba. Dan jarak antara Depok dan Salemba tidak dekat ya. Nah, untuk akses ke sana sebenarnya bisa macam-macam. Bisa pakai kendaraan sendiri ataupun pakai kendaraan umum. Kalau kendaraan umum yang paling mungkin dan paling visible untuk digunakan adalah naik KRL. Jadwalnya itu nggak menentu, kadang bisa delay segala macam. Makanya sebagian besar dari kita, dari angkatanku pas itu, memutuskan untuk mencari tempat tinggal selama 3 hari di Salemba. Jadi benar-benar kita ke Salemba, terus cari tempat tinggal, cari kos yang bisa disewa sementara. Namun ada beberapa juga teman-teman aku yang dia nginep di tempat temen aku yang punya rumah di dekat Salemba. Jadi nanti sementara aku kemarin bertiga atau berempat, itu kita nyewa kosan yang disewa selama 3 hari. Ya, itu dekat dari kampus UI, kampus FKUI Salemba. Dan pas itu kita datang ke kampusnya itu bisa jalan kaki. Nah, sekarang kita masuk ya ke bagian apa saja sih yang perlu dipersiapkan saat kalian mau menjalani ospek. Oke, jadi sebelum kalian akan ospek itu, biasanya nanti kalau misalnya sudah diterima nih, kalian tuh akan terbentuk namanya grup angkatan. Nah, nanti di grup ini kalian akan mendapatkan informasi apa yang akan dilakukan atau ospeknya tuh ngapain aja dari teman-teman kalian gitu. Jadi situ adalah grup teman-teman kalian satu angkatan yang diterima pada saat itu. Cuma dulu nggak tahu gimana pas aku karena nggak baca, nggak ngeh, atau memang belum ada informasinya pas itu. Jadi pas itu belum ada list secara detail harus bawa apa gitu. Jadi pas itu aku santai aja, kayak masih euforia diterima, masih seneng karena baru diterima, dan aku kayak happy gitu. Ya udah, aku bawa diri aja gitu ke sana. Gitu lah, nanti di sana paling nggak ngapa-ngapain, nggak ada tugas yang butuh peralatan yang harus dibawa khusus gitu ya. Aku cuma
bawa baju yang mungkin akan digunakan. Jadi baju putih-putih, baju hitam putih, sepatu putih, sepatu hitam. Pas ospek universitas aman nih, nggak ada tugas macam-macam. Jadi cuma dateng, yang penting paling tugasnya bikin-bikin sesuatu yang dikerjakan rame-rame gitu kan. Jadi bisa ngerjain bareng-bareng. Nah, pas ospek fakultas, kita sebelum ospek fakultas dikumpulin terus kita dikasih tahu tugas-tugasnya apa. Dan ternyata tugasnya itu sebagian besar harus membutuhkan gadget, khususnya itu laptop ya. Dan pas itu aku nggak bawa laptop. Bayang nggak gimana rasanya, gimana? Aduh nih, tugas semuanya harus dikerjakan dengan laptop. Sementara aku pas itu nggak bawa laptop, karena aku mikirnya belum perlu, karena baru orientasi. Nanti aku berencanakan pulang dulu, terus nanti akan bawa peralatan yang perlu dibawa, baru aku bawa balik lagi. Dan pas ospek itu yaudah, akhirnya aku coba ngerjain, aku coba pinjem laptop di sepupu aku. Kebetulan sepupu aku pasti kuliah di UI juga, jadi kosannya deket kampus, jadi aku pinjem laptop dia sementara, karena kan dia juga butuh buat ngerjain tugas-tugasnya dia. Jadi aku pinjam, sebisa mungkin lah aku kerjain dulu dengan laptop itu yang bisa aku kerjain pas itu. Cuma yang namanya baru adaptasi ya, kita belum bisa ngerjain cepet, jadi kayak masih lelet gitu loh ngerjainnya. Besoknya pindah di Salemba, karena kan 3 hari full di Salemba. Kita ke Salemba, aku nggak bawa laptop, aku cuma berbekal tugas yang sudah aku kerjain sebelumnya. Jadi hari pertama masuk nih, ngumpulin tugas yang kemarin udah dikerjain nih. Sebenarnya ternyata ada yang salah. Tuh salah, kita dikasih PR lagi. Nah, otomatis PR-nya kan baru nih. PR-nya baru harus ngerjain karena pasti aku ngekos bersama 3 teman aku minjam laptop mereka pas mereka sudah selesai. Kebayang kan? Mereka selesainya mungkin udah jam 12 atau jam 11. Sementara aku pinjem, atau bahkan jam 1, so aku pinjem, aku baru ngerjain pas itu. Jadi nggak selesai. Nah, karena nggak selesai itu butuh di print. Jadi tugasnya tuh gini pas itu, tugasnya menulis artikel, ditulis tangan menggunakan font Times New Roman. Kebayang gimana caranya? Dengan menggunakan tinta warna biru. Jadi pas itu kita mengakalinya, kita print dengan warna abu-abu, terus kita tebalin dengan tinta pulpen warna biru. Nah pas itu baru di print, belum ditulis tangan. Jadi aku karena belum selesai, udah aku tulis aja, aku print aja selesainya. Nah karena belum selesai, besoknya ditanyain kenapa belum selesai. Iya kak, maaf karena saya nggak ada printer, pagi-pagi belum ada yang buka. Saya baru selesai tuh, saya nggak bawa laptop. Nah pas itu terkejut banget karena yang dimarahin bukan cuma aku, yang dimarahin adalah aku beserta teman-teman sekelompokku. Karena semua teman-teman sekelompok itu jadi dimarahin juga. Nah nggak nyangka lah, kenapa mereka dimarahin? Padahal kan aku yang salah, aku yang belum ngeprint. Dan pas itu mereka ditanya sama kakak kelas yang ospek kita itu, kenapa kamu nggak bantu? Ini teman-teman kamu bisa selesai. Kenapa kamu nggak selesai? Kenapa kamu nggak nitip ke dia untuk minta tolong printkan? Jadi benar-benar pas itu kita itu diajarin untuk kita masuk bareng, diusahakan untuk bisa lulus bareng. Kalau bisa bantu, kita benar-benar diupayakan untuk bisa ngebantu teman kita. Even itu hanya bagian ngeprint gitu. Karena itu sangat fatal ketika itu deadline dan kita nggak bisa ngeprint dengan berbagai alasan. Berbagai alasan itu nggak akan diterima. Yang dilihat tuh, yaudah mana ngumpulin hari ini tuh harus ngumpul. Dan aku nggak nyangka banget teman-teman aku di situ kena marah juga. Jadi aku nggak enak, rasa nggak enak. Padahal itu salah aku karena aku nggak ngeprint, karena aku nggak bawa laptop. Malah teman-teman aku yang dimarahin, yang ikut kena imbasnya juga teman-teman sekelompok aku. Dan sejak itu jadi kita punya sadar bahwa segala yang kita lakukan selama kita kuliah, selama kita pendidikan di FK nantinya, kita butuh teman-teman kita yang ada di satu angkatan itu. Jadi kita benar-benar kalau misalkan kita bisa bantu, kita bantu sebisa mungkin. Bahkan kalau misalnya kita ada ujian, terus ada teman kita yang remet, kita ada yang namanya SIPENG, si pendidikan, dan itu tugasnya membantu teman-teman yang memang belum lulus pada ujian yang pertama, dibantu untuk ujian yang selanjutnya. Mungkin dengan diskusi bareng, tutorial bareng. Itu sih, jadi kesalahan aku yang pertama adalah tidak membawa laptop. Menurutku laptop adalah salah satu hal yang perlu kalian bawa. Laptopnya nggak perlu yang mahal-mahal, yang penting kalian bisa mengerjakan tugas di situ, bisa searching, bisa browsing di situ. Mungkin bisa buka beberapa aplikasi yang digunakan, aplikasi media sosial, misalnya Line atau WhatsApp. Pas ospek itu aku juga melakukan satu kesalahan lagi. Jadi pas itu aku pakai sepatu yang terbuka bagian belakangnya. Padahal itu nggak boleh, sebenarnya harusnya depan tertutup, belakang tertutup. Untuk tugas-tugasnya, pas kemarin itu kita dapat tugas wawancara kolega dan wawancara kakak kelas atau senior. Jadi ini ada fotonya, nanti aku kasih fotonya beberapa teman-teman yang aku wawancarai dan beberapa kakak kelas yang aku wawancarai. Jadi sebenarnya tujuan untuk wawancara ini adalah biar kita saling mengenal satu sama lain. Tujuan dari ospek itu adalah untuk membiasakan atau melatih kita untuk bisa bertahan nanti di kedokteran, selama kuliah di kedokteran.
Karena kan pasti beda dengan lingkungan di SMA, kalian harus bisa. Nah, jadi mungkin saran aku kalau misalnya nanti kalian sudah diterima dan sudah masuk di grup angkatan kalian cari tahu secara aktif. Nah, nanti kalian bisa tahu kalian perlu bawa apa, jadi nggak ada yang skip ketinggalan, dan kalian nggak ngulangi kesalahan yang seperti aku lakuin kemarin. Dan kalian temukan teman dekat yang mungkin bisa kalian tanyain dengan enak. Kalian nggak mungkin kalau misalkan malu untuk tanya di grup angkatan, kalian bisa tanya di situ. Terus list barang-barang yang perlu dibawa, misalnya baju putih, kemeja putih, rok putih, atau rok hitam, sepatu hitam atau sepatu putih, dan selain sebagainya kalian siapin. Oke, jadi pesan aku kalau misalkan kalian sudah masuk, kalian proaktif cari informasi supaya kalian gak ada skip dan gak ada yang ketinggalan. Dan kalian selama ospek terus berpikir positif, karena peraturan ospek pas aku kemarin itu udah selalu berpikir positif, karena segala hal yang dilakukan di situ sudah dipertimbangkan dan sudah dipersiapkan hampir 1 tahun sebelumnya oleh panitia, oleh kakak-kakak kelas kita yang menyempatkan waktunya untuk membimbing kita supaya kita nggak kepleset nantinya selama kuliah. Jadi kalian proaktif untuk mencari itu. Temukan teman-teman satu frekuensi kalian supaya nantinya kalian bisa enak untuk tanya kalau memang kalian ada yang bingung. Kalian bisa berbagi cerita nantinya, kalian bisa sharing tentang selama kalian ospek. Terus semangat, karena ini adalah lingkungan baru, waktunya kalian beradaptasi lagi dengan lingkungan yang baru. Pesan aku, ikuti arus tapi jangan sampai terbawa arus, terutama buat teman-teman yang mungkin dari daerah yang lingkungannya cukup sangat berbeda dengan lingkungan di daerah. Mungkin dari gaya hidup, lingkungan sekitar, kalian juga harus lebih memperhatikan dan lebih berhati-hati. Yang penting kalian boleh ikuti arus tapi jangan sampai terbawa. Dan itu dia yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang baru masuk. Saya ucapin selamat buat teman-teman yang sudah diterima. Dan untuk yang belum diterima, selamat berjuang. Kalian masih ada punya kesempatan di tahun selanjutnya. Terus semangat. Kalau memang itu rezeki kalian, kalian akan dapat kok event itu di kesempatan terakhir kalian. Yang penting kalian terus berusaha, terus berdoa gitu ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan masih ada kekurangan dan salah. Kalau memang kalian suka, silahkan di like. Kalau memang kalian rasa video ini bermanfaat, boleh di share. Kalau misal ada kritik, saran, komentar, kalian bisa tulis komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.